ketika pendirinya nggak ada, usahanya gitu juga ikut amblas, habis gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya harus meninggalkan legacy yang terbaik kepada anak cucu saya. Saya memikul harapan besar yang secara langsung orang tua saya kasihkan kepada saya. Dan dengan langkah beliau seperti ini, mengajak saya mengikuti materi demi materi di MMC ini, ya insya Allah aku tuh bisa melebihi daripada beliau gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amir Hamzah Tohasanuji. Saya berasal dari Tasik. Bisnis saya di bidang alas kaki, sepatu. Nah, alhamdulillah saya sudah punya brand. Brand saya adalah tenar, sepatu tenar, dan sandalnya sandal My Day. Saya mengikuti eksekusi strategi ini yang kedua kali. Yang kedua kali waktu itu tahun 2018 akhir. Ya, tahun 2018 akhir. Ya, ternyata eksekusi strategi yang sekarang ini upgrade ilmunya lebih bagus lagi gitu ya. Saya juga banyak yang terheran-heran gitu. Jadi ilmunya baru lagi dan alhamdulillah Allah kepada saya menakdirkan bisa membawa anak saya, generasi penerus saya, yaitu Fahmi, karena kita berbisnis itu harus dengan ilmunya. Jadi ilmunya cocok banget di sini, eksekusi ya. Jadi ketika kita punya impian gitu kan, atau punya program, hanya program-program saja itu ternyata tidak akan terlaksana. Jadi harus cepat eksekusinya, gitu kan? Harus berani ambil keputusan yang begitu ekstrim begitu. Ya, jadi alhamdulillah saya secara langsung mendidik anak saya, generasi penerus saya. Ini tidak bisa, nah saya diikutkanlah ke program-program bisnis seperti ini. Jadi alhamdulillah bagi kami, bagi keluarga kami, ini pembelajaran di sini begitu berarti bagi kami, begitu berarti bagi tim kami, bagi karyawan kami, dan bagi perusahaan kami. Dan alhamdulillah sesusah-susahnya saat ini gitu kan, pasca pandemi ini, tetap usaha kami tetap eksis. Karena apa? Karena wasilahnya dibarengi dengan ilmunya. Untuk itu monggo kepada anak saya, penerus saya, mudah-mudahan perusahaan ayah ini bisa eksis terus, Amin. Bisa bangkit terus gitu kan, menuju apa yang kita impikan. Amin. Begitu dari kami, dari saya sebagai orang tua, monggo kepada Fahmi, silahkan untuk mengutarakan apa cita-cita yang selanjutnya. Harus grow terus gitu kan. Kita sebagai pengusaha musim harus memperlihatkan gitu kan. Pengusaha musim admired company gitu. Menjadikan contoh minimal kita di kota kita, di daerah kita gitu, Tasikmalaya. Karena Tasikmalaya itu terkenal dengan orang-orangnya ahli bisnis gitu. Ya, begitu ya, monggo. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Rizkia, anak dari Bapak Amir. Kesan saya mengikuti IS ini buat kalian di luar semua nih, yang bingung banget, yang mandek banget gitu kan. Ketika kalian menjalani sebuah bisnis, apalagi itu bisnisnya sebuah legacy dari orang tua kalian, ini program cocok banget buat kalian semua ya, dimana kalian bisa menemukan tujuan kalian, dan bukan cuma menemukan aja, kalian bisa bisa mencapai titik tujuan itu tersebut. Karena di sini diajarin banget langkah-langkahnya, satu demi persatu, prinsip-prinsipnya juga udah jelas banget, yang pastinya
execution strategi ini ilmunya sangat jos banget lah, sangat mantap banget, sangat powerful banget, apalagi yang isinya tuh nggak sekedar materi yang sekedar lewat aja, tapi ini berimpactful banget buat saya dan orang tua saya. Mudah-mudahan kita bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Sesuai apa yang kita inginkan. Pak Amir, ini kan legacy gitu kan, meneruskan bisnis ke anaknya gitu. Itu ada penolakan nggak awalnya gitu? Apa jalan aja gitu? Penolakan sih enggak ya. Enggak ya? Jadi naluri manusia gitu kan, pasti semua ingin maju. Tapi kuncinya dengan ilmu, dengan mau belajar, membawa generasi kita untuk belajar gitu kan. Kalau hanya sekedar ketika kita sudah patek, sudah lelah, karena manusia itu ada masa itunya gitu kan, karena usia, karena apa, ketika kita cuma melimpahkan tanpa ilmunya gitu kan, meneruskan bisnisnya, waduh, banyak yang contoh-contoh seperti itu gitu kan. Ketika pendirinya nggak ada, usahanya gitu juga ikut amblas, habis gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya harus meninggalkan legacy yang terbaik kepada anak cucu saya, supaya terus dikenang oleh anak cucu saya. Karena kami di dalam usaha ini sudah jelas visi, misi, dan corporate culture-nya gitu kan. Sudah jelas kami tuangkan supaya anak cucu kami itu bisa, oh ini ya yang ditinggalkan oleh kakek saya gitu kan, oleh eyang saya gitu, seperti itu. Ya ingin yang terbaik lah gitu. Minimal untuk keluarga, untuk saudara, dan untuk tetangga kan. Begitu. Ya, lebih luasnya kita berkontribusi lah untuk umat gitu. Usaha ini jangan hanya sekedar cari kaya, beli mobil, beli rumah, nggak sampai seperti itu. Kita sebagai muslim harus ada meninggalkan legacy yang terbaik buat umat itulah. Oke, Mas Fahmi, gimana nih pas ketika usaha ini dilimpahkan ke Mas Fahmi sebagai legacy? Yang pastinya posisi saya sebagai anak ya. Saya memikul harapan besar nih, yang secara langsung orang tua saya kasihkan kepada saya. Dan dengan langkah beliau seperti ini, mengajak saya mengikuti materi demi materi di MMC ini, ya insya Allah ketika harapannya besar dibarengi oleh pengetahuan juga yang lebih gitu kan, yang lebih daripada harapan itu, ya mungkin aku bisa ngejawab gitu, ngebuktikan harapan-harapan itu bahwa aku tuh bisa melebihi daripada beliau gitu. Keren nih bisa ya. Alhamdulillah. Apa nih cita-citanya gitu? Goalsnya gitu, apa yang mau direncanakan gitu ke depan? Setahun ke depan kah apa gimana? Iya, mulai dari setahun ke depan gitu. Yang pastinya kalau di bisnis ya, kan kebetulan bisnis tuh kita punya brand kan ya, namanya sepatu tenar dan sendal My Day. Dimana aku pengen brand ini menjadi sebuah benchmark minimal di skala nasional dan maksimalnya internasional. Itu bagaimana mau step by step untuk meraih impian itu? Yang menariknya di sini setelah saya mengikuti IS nih, karena saya dari kemarin tuh tertujunya pada goalsnya aja, dan ternyata apalagi ada analogi yang domino itu loh yang kita praktekkan di hari kedua. Ternyata kita tuh nggak akan bisa ngeruntuhin domino akhir sebelum kita naklukin dulu yang mana domino awalnya nih gitu kan. Ya dari IS ini saya terus berintrospeksi diri, menemukan, menggali mana domino awal saya gitu. Ini dari Pak Amir ini. Pak Amir, ini kan luar biasa nih di era sekarang nih, apalagi kan bisnis sepatu ya kan. Awalnya kita tahu ya bisnisnya offline gitu. Ya. Itu udah di online juga udah ini juga. Sudah berjalan. Alhamdulillah, kami sudah berjalan. Mau tidak mau kita harus bisa mengikuti seiring berkembangnya zaman pada saat ini. Memang generasi saya generasi kolonial mungkin ya. Ini anak saya generasi milenial gitu.
udahlah. Jadi buat orang tua yang masalah yang milenialnya itu diserahkan kepada anak saya yang mengurusin dari sekarang gitu. Pak Amir kan ikut BTC ini. Apa yang didapatkan di BTC? Entah itu dalam keluarga dan bisnis itu seperti apa? Alhamdulillah dari BTC itu jadi kebanyakan orang terjebak yang apa yang dikatakan oleh Fahmi tadi, kebanyakan terjebak ke hasil melihatnya gitu. Padahal itu step by stepnya mana bisa maju kalau kitanya bisnisnya bisa maju kalau kitanya nggak dibenerin dari diri kita, dari seorang ownernya gitu, dari sayanya gitu kan, dibenerin ke istri, terus ke keluarga, dibenerin dengan secara ininya otomatisnya tim-tim kita ngikuti gitu. Contohnya gitu kan, kita harus memberikan contoh yang terbaik gitu. Kita sebagai muslim gitu kan, ketika adzan mau bunyi adzan 5 menit, toko saya udah harus tutup. Begitu. Kantor saya yang kerja di kantor saya, di staff saya 5 menit sebelum adzan harus tutup. Kita melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya segala sesuatunya Allah yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Kita hanya sekedar hamba yang terbatas segala sesuatunya. Begitu. Kita flashback nih, kalau melihat yang dulu gitu ya, itu apa perbedaannya? Mungkin yang sebelum kenal MMC gitu kan, itu apa perbedaannya setelah Oh, Masya Allah gitu kan, perbedaannya banyak sekali. Kalau dulu gitu kan, yang dilihat itu hanya uang, hanya hasil secara materi gitu kan. Bahkan saya dulu jarang pulang ke rumah, hanya dengan mengejar orientasi saya hanya rupiah dan rupiah dan rupiah gitu. Alhamdulillah dengan kita terus bergaul, akhirnya saya menemukan gitu. Waktu itu menemukan yang namanya MTR gitu. MTR, saya ikut programnya dan sempat juga gitu kan. Waktu itu masih pikir-pikir mau ngambil keputusan tuh ikut BTC. Seharusnya saya tahun 2018 itu harus ikut BTC. Nah, ini makanya kena banget gitu. Dari ilmu eksekusi strategi ini ngepek banget buat saya, karena saya mengalami menunda-nunda gitu kan, nunda-nunda impian kita, nunda program kita gitu. Akhirnya saya alhamdulillah sesudahnya ada pandemi tahun 2023 saya ambil keputusan harus BTC gitu. Jadi ke Mas Fahmi nih, ini gimana? apa di BTC yang dirasakan? Wah, kalau diceritain buat saya ini journey of life yang memorable banget ya. Karena di samping itu sebuah pengalaman yang gak pernah saya bisa lupain gitu sampai tua nanti kan. Dimana perjalanan meniti bisnis ini secara langsung orang tua mengajarkan lewat BTC ini gitu. Ya dibimbing, dimentoring oleh coach. Ya sebagai anak muda gitu di umur 23 tahun waktu itu BTC, hidup tuh kayak semakin terarah gitu. Beneran, hidup kayak semakin terarah. Kayak bukan maksud pede banget ya. Kayak ngerasa beda aja sama yang muda-muda yang lainnya gitu. Kayak orientasi hidup tuh ini gitu. Ternyata ya jelas banget lah, kita tuh di dunia tuh ada yang lebih kekal gitu nanti di akhirat, dan bagaimana cara kita menabung itu untuk di kemudian kelak. Dalam banget lah kalau PTC itu bagi saya gitu. Ya. Ini perasaan Pak Amir gimana nih melihat bisnis ini udah bisa dialihkan? Begini, kalau dulu sebelum kita mengikuti program-program di KSW ya, dari mulai zaman dulu tuh, zaman 2017 tuh SMHTR, PBTR, yang sekarang namanya TBE. Jadi apa yang saya katakan tadi, tidak punya kayak tidak punya tujuan gitu. Padahal ada yang lebih luas gitu kan, ada yang lebih
harus kita pikirkan lebih jauh gitu. Karena hasil dari perbuatan kita di sini, dari bisnisnya, dari keluargaan kita sehari-hari, dari bagaimana kita membimbing keluarga, kita nanti ada hisabnya gitu. Ada yang diminta pertanggungjawaban. Nah itu yang memotivasi saya. Takutnya bisnis saya itu banyak gorornya, banyak itu. Alhamdulillah dengan ketemunya dengan orang-orang sore di sini nih, di KSW, coach-coachnya menggiring saya ke jalan arah yang lebih baik gitu. Saya dan keluarga saya alhamdulillah terbina sekarang gitu. Jelas tujuan hidup kita akan menyongsong hidup yang akan kekal abadan dan abadan nanti di sana. Gitu. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli sorga gitu. Amin. Ya. Nah ini kan riset nih di IS ini gitu. Itu perbedaan apa nih dari 2018 sekarang 2024 IS itu seperti apa perbedaannya? Contoh perbedaannya apa aja? Banyak materi-materi yang baru gitu ya. Saya juga terbengong-bengong gitu tadi. Dulu kan nggak ada seperti ini gitu kan. Dari ilustrasi, dari tadi main domino itu gitu kan. Dulu kan nggak ada gitu. Jadi kita hanya diarahkan ketika kita ada perencanaan yang lebih baik harus eksekusi langsung gitu. Nah sekarang tuh banyak perbedaannya, banyak materi yang baru gitu. Saya juga merasa merasa termotivasi lagi gitu. Oh ini ya, dulu tidak ditemukan gitu. Jadi kepada teman-teman, kepada siapa saja gitu kan. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu. Ya, kita harus sesuai dengan skala zaman kita sekarang ini, gitu begitulah. Kepada teman-teman yang sudah mengetahui program yang ada di KSW sini, gitu kan, meskipun kita tidak mengikuti BTC, gitu kan, perusahaan kita tidak di coaching, gitu. Ikutilah program-program ini. Salah satunya adalah eksekusi strategi ini, karena ini pas banget gitu. Buat mengembangkan bisnis kita gitu, buat kita berhadapan dengan kompetitor kita. Kalau kita sudah punya ilmunya gitu ya, udah strateginya untuk mengembangkan bisnis kita, ya kita tidak akan tertinggal gitu untuk mengembangkan produk, untuk mengembangkan sistem segala. Di sini kan diajarkan sistem keuangannya gitu kan, sistem marketingnya gitu, sistem mengolah tim kita, karyawan kita. Jadi di sini emang top banget lah buat kami gitu. Para teman-teman, saudara saya, ayolah kita terus untuk mengembangkan bisnis kita itu harus dengan ilmunya, gitu ya. Sangat-sangat impactful banget buat kalian yang bingung buat mewujudkan impian-impian kalian. Mulai dari mana, kok nggak pernah nemuin, nggak pernah nyampe malah ke goals-goalsnya. Makanya kalian di luar sana langsung aja ikutin eksekusi strategi ini karena ini impactful banget buat kalian. Apalagi yang konteksnya sama kayak saya, punya legacy dari orang tuanya, ini pas banget buat kalian.